Tapi Mbak itu ada titik-titik hitam. Betul. Nah, kenapa saya bawa gini? Ya. Nah, karena pasar tradisionalnya di Indonesia maupun di luar sama. Jadi ada titik-titiknya, tidak cantik, ya kan, ukurannya tidak besar. Kalau kelapa ini rata-rata kita ke Cina, ke Malaysia juga ada. Ya, nah, dan kelapanya seperti itu saja. Oke, jadi awalnya satu kepastian pasar dulu ya. Yang pasti kepastian pasar dulu. Kepastian harganya sudah pasti sehingga saya tidak menekan petani untuk menjual harganya dengan rendah. Halo, apa kabar pemirsa? Ada banyak jalan menuju sukses. Salah satunya adalah mengenal karakter diri kita melalui ilmu grafologi. Semuanya terangkum dalam Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Ada banyak eksportir komoditas pertanian di tanah air, namun belum banyak eksportir yang memperhatikan kesejahteraan petani kecil. Bagaimana produk hasil pertanian mereka diserap konsumen baik dalam negeri maupun di luar negeri dan juga mensejahterakan kehidupan mereka. Bersama saya di studio telah hadir seorang perempuan petani, peternak, pengusaha sekaligus eksportir. Selama ini ia telah membantu para petani untuk memasarkan hasil pertaniannya sekaligus juga berstrategi jitu memanfaatkan peluang yang ada. Halo Mbak Anne. Halo Mbak. Terima kasih sudah hadir Ibu Anne Sri Arti dan kita akan ngobrol banyak kali ini. Baik pemirsa, sebelum kita bahas lebih jauh kepiawaian Mbak Anne dalam bidang ekspor ini, yuk kita simak profil Anne Sri Arti berikut ini. Sosok yang satu ini memang tak lepas dari kegiatan ekspor di tanah air. Melalui tangan dinginnya, petani-petani di Indonesia telah terbantu. Mereka tidak lagi bingung memasarkan hasil pertanian ke luar negeri. Anne akan membantu para petani mencari celah pasar luar yang bisa menampung hasil pertanian mereka. Ekspor bukan hal eksklusif lagi. Semua produk tidak harus grade tertinggi kini bisa diekspor. Anne piawai dalam mencari celah bagi semua produk hasil pertanian agar bisa diserap pasar internasional. Dengan kreatif, ia mengumpulkan para importir sekaligus petani dalam satu wadah agar bisa saling mengisi kebutuhan masing-masing. Bagaimana lika-liku perjalanan sang Serikandi eksportir Indonesia ini? Yuk kita simak selengkapnya dalam Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Mbak Anne, saya pengen tahu nih Mbak Anne, sebelum menjadi eksportir, apa sih sebetulnya kegiatan Mbak Anne? Bagaimana asal-muasalnya hingga bisa menjadi eksportir seperti sekarang ini? Boleh cerita dong? Oke, terima kasih Mbak Kusuma. Senang sekali bisa berbagi ilmu di sini, berbagi pengalaman yang utama. Kami juga senang. Silakan Mbak Anne. Jadi awalnya saya sebelum ke pertanian di peternakan sapi dulu. Oh, peternakan sapi. Jadi dulu saya punya beberapa ekor sapi yang bekerja sama dengan para peternak lokal. Gitu. Sapinya sapi perah Mbak. Oh, sapi perah ya? Sapi perah. Jadi susunya yang dijual. Oh, baik. Waktu itu antara harga susu dan harga pakan itu lebih mahal harga pakannya daripada harga susunya. Oh. Ketika saya jual itu tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan karena awalnya kami menjual susu itu ke penampungan susu, ke KUD penampungan susu. Boleh tahu Mbak, di daerah mana itu Mbak? Di Sukabumi Mbak. Oh, di Sukabumi. Di Sukabumi. Baik. Jadi saya berpikir bahwa bagaimana agar susu ini bisa harganya lebih baik, bisa mensejahterakan para peternak. Nah, saya berpikir untuk mengolah produk tersebut. Produk tersebut kami olah, kami buat kelompok, saya gabungkan 20 olahan peternak untuk menjadi satu kelompok, membuat produk-produk olahan dari susu sapi tersebut. Oke. Awalnya saya menjual seperti orang kebanyakan, berpikir bahwa menjual itu menitipkannya di warung, menitipkannya di supermarket, hal-hal seperti itu yang umum dilakukan. Ternyata makanan itu kan tren, di mana harga tersebut akan tinggi di awal, tapi ada kebosanan dan itu akan turun. Dan yang menjadi kelemahan dari UKM adalah kemasannya pasti tidak cantik. Bukan kami tidak bisa berpikir bahwa kemasan harus cantik, tidak. Karena
pasti akan berbenturan dengan minimal order dari kemasan tersebut. Oh, betul. Iya kan? Jadi nggak mungkin dong kita bisa bikin kemasan yang cantik dengan harga yang murah. Itu sangat tidak mungkin. Tapi kan kami harus berpikir bagaimana peternak ini bisa bergerak, bagaimana harga susu yang diterima lebih baik dari yang diterima KUD gitu kan. Akhirnya saya dari segala macam jatuh bangunnya di pasar-pasar yang seperti biasanya dilakukan orang lain, akhirnya saya membuat namanya Gerimis Bagus Mandiri. Gerimis Bagus Mandiri. Betul. Apa itu, Mbak? Gerakan minum susu untuk anak usia sekolah secara mandiri diawali di 2010, Mbak. Oh, udah lama sekali ya. Betul. 2010. Jadi yang ramai sekarang gerakan minum susu di kementerian dimanapun itu saya sudah lakukan dari 2010. Oh, luar biasa. Itu. Dan gerakan itu tidak dibiayai oleh APBN maupun APBD, murni dari uang anak-anak sekolah itu sendiri. Oh, dari anak-anak sekolah? Betul. Jadi mereka diwajibkan minum susu 1 minggu sekali dengan uang jajan mereka dan satu kemasan hanya Rp1.000 saat itu. Okay. Betul. Betul. Dan ternyata dari tahun pertama dari 100 sekolah yang saya datangi hanya 10 yang mau bergabung. Tahun kedua berlipat, akhirnya menjadi 368 SD di Sukabumi dan Bogor. Wah, luar gerakan biasa. tersebut. 364 Betul. SD. Apa keuntungan dari gerakan tersebut? Ya. Pertama untuk sisi peternaknya mendapatkan kepastian pasar. Betul. Artinya barang yang kami produksi berbarengan dengan kelompok peternak tersebut akan terserap. Karena ini bukan titip di warung di sekolah, bukan. Tapi mereka diwajibkan membeli. Iya, untuk mencerdaskan kesehatan anak-anak itu sendiri gitu kan. Nah, yang kedua itu anak-anak juga terbantu kan. Nah, yang ketiga memang otomatis efeknya tersebut akan mendapatkan tadi pasarnya udah pasti kan anak-anak tersebut apa yang diproduksi pasti habis, tidak ada barang rusak atau barang kembali. Betul. Kepastian harga. Pasti harganya sudah jelas. Dapat harga. Nah, kenapa saya waktu itu berani membeli harga sapi dari peternak sapi lokal yang awalnya KUD hanya menerima Rp2.800 sampai Rp3.100 per liter susu. Saya menerima susu dari peternak itu Rp4.500. Nah, orang berpikir apa Ibu Ana nggak rugi? Tidak rugi ketika barang tersebut menjadi barang olahan dan dipasarkan dengan kepastian pasar dan kepastian harga yang sudah jelas. Betul. Oh, luar biasa ya. Dan yang utamanya lagi, apakah kemasannya jadi bagus? Nggak bisa kayak gitu juga karena kan ini peternak yang dikumpulkan, bukan industri. Nah, tapi dengan kemasan yang sangat sederhana dan pasar yang sangat sederhana, artinya saya tidak tidak menggunakan program ini di kota, tapi lebih ke pinggiran-pinggiran. Yang memang mereka mendapatkan susunya juga sulit gitu kan. Nah, gerakan ini yang akhirnya saya mendapatkan banyak penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Mendapatkan penghargaan dari presiden juga, bolak-balik ke Istana Negara mendapat penghargaan. Itu dari gerakan itu, Mbak, gerakan minum susu tersebut. Oke, luar biasa. Jadi dari Sukabumi itu asal muasal bagaimana Mbak Ana berkiprah awalnya di peternakan sapi perah ya. Betul. Untuk diambil susunya. Nah, kok kemudian bergeser ke pertanian? Jadi pengen tahu juga nih Mbak Ana, apa saja komoditas atau pertanian yang digeluti dan apakah ada teknologi khusus yang memang digunakan? Iya. Jadi kenapa saya tiba-tiba kok ke pertanian? Tadinya peternakan kan gitu. Ada benang merah yang harus yang saya lihat gitu ya. Apapun produknya, entah itu produk peternakan, itu pertanian, produk UKM, semua berawal dari kepastian pasar. Kepastian pasar. Betul, kepastian pasar. Pasarnya pasti dulu, apapun produk yang kita punya, apapun produk yang kita olah, itu akan terserap. Karena sampai hari ini, saya tertarik karena di Indonesia ini, menurut saya petani ini adalah penjudi sejati. Penjudi sejati? Apa itu Mbak Ana? Iya, karena petani di Indonesia, seluruhnya lah ya, hampir seluruhnya itu, nanam hari ini, mereka nggak tahu besok itu mau dijual kemana. Harganya berapa, ya kan? Cara pembayarannya seperti apa? Jadi seperti gambling ya? Gambling. Dan selalu cenderung ikut-ikutan. Saya nanam cabai, Mbak Kusuma nanam tomat. Ketika harga cabai saya rendah, Mbak Kusuma dapat harga tomat tinggi. Saya besok ikutan nanam tomat. Sedangkan yang ikutan nanam tomat, tetangga saya misalnya ada 20-50 orang. Pas panen akan oversupply karena semuanya bareng-bareng
itu yang menyebabkan harga jatuh ya? Itu yang menyebabkan harga jatuh gitu. Ya. Nah, dengan kepastian pasar, otomatis apa yang diproduksi oleh petani mengikuti pasar yang sudah disiapkan. Iya. Tentunya beriringan dengan pasar yang disiapkan ada juga harga yang sudah ditetapkan. Harga yang sudah ditetapkan dengan si pembeli. Gitu. Nah, biasanya kami menyebutnya itu adalah kontrak tanam. Kontrak tanam dengan petani. Mulai dari situlah saya mulai berpikir untuk membina petani sebanyak-banyaknya, tapi orientasinya tetap pasar pasti, pasar yang sudah kami punya. Nah, jadi saya dapat pasar dulu, dapat buyer dulu, baru saya akan membina petani disesuaikan dengan permintaan buyer. Betul, karena kan di Indonesia ini ada dataran rendah, dataran tinggi. Apa yang diminta buyer, keperluannya di dataran rendahkah ditanam atau di dataran tinggi. Nah, balik lagi, mereka juga harus tahu ketika menanam itu kan harus siklusnya harus jelas. Kalau namanya kontrak itu kan udah jelas nih. Misalnya setiap hari ibu harus kirim 1 ton cabai misalnya, 500 kg tomat, 400 gram bawang merah misalnya gitu kan. Nah, itu kan sudah pasti nih. Baru nanti saya akan menghitung mundur. Berapa lahan yang dibutuhkan. Nanti kita mapping lahan. Oh, lahannya di sini. Berapa petani yang bisa dilibatkan. Nah, begitu. Tapi semuanya itu akan ada tim saya yang akan membuat satu kalender tanam. Sehingga kepastian dari produk tersebut yang diserap oleh buyer, pasar lokal maupun pasar luar negeri, itu selalu jelas. Tidak ada lagi miss lagi, kurang barangnya lah, kualitasnya kurang bagus lah, dan lain-lain gitu. Oke. Wah, menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan pertanyaan ini ya, karena kan Mbak Ana nanti sudah ekspor sebagai eksportir ya. Tapi ngomong-ngomong Mbak Ana memang awalnya petani atau apa ya? Pendidikannya apa Mbak Ana? Saya dulu kerja di perbankan. Loh, iya. Begitu ya? Kerja di perbankan. Berapa lama itu di perbankan? 8 tahun ya Mbak. 8 tahun. Kenapa kemudian meninggalkan dunia perbankan, Mbak? Iya, dunia perbankan awalnya karena tinggal di Jakarta. Anak saya tidak terurus dengan benar ya. Artinya dititipin babysitter sama pembantu, ya kan? Terus saya berpikir saya nggak bisa gini terus gitu. Bagaimana tumbuh kembang anak saya ketika saya artinya saya berangkat masih gelap, saya pulang sudah gelap, anak saya sudah tidur. Kapan interaksinya? Kecuali hari libur, gitu kan? Nah, ini yang saya akhirnya memutuskan untuk saya kembali aja deh ke Sukabumi. Karena sebelumnya saya memang sudah, kalau di Indonesia namanya maparo ya, saya sudah nyimpen sapi tapi bekerja sama peternak sapi yang ada di Sukabumi. Tapi saat itu kan saya nggak tahu bahwa itu tidak menguntungkan. Karena masih punya gaji, suami punya gaji, subsidi terus tuh ke peternakan, ya kan? Tapi ketika saya meninggalkan pekerjaan saya, dua-duanya kita resign, kembali ke Sukabumi, nyampe di sana, loh saya makan apa gitu loh, dengan hasil sapi yang ada ini gitu loh. Karena ternyata antara hasilnya itu, antara makan sapi sama makan orangnya itu tarik-tarikan. Oke. Jadi itu yang memicu kemudian Mbak Ana kembali ke Sukabumi dan berangkat sebagai peternak lagi ke pertanian, dan sekarang akhirnya menggeluti bidang ekspor. Gimana ceritanya Mbak? Kok tiba-tiba tadi orientasinya di Sukabumi, kok terpikirnya ke luar negeri gitu? Ya, karena itu tidak lepas dari perjalanan pengalaman menjual sebuah produk juga. Boleh cerita? Ya, jadi waktu itu saya menjual ya seperti kebanyakan orang, sama dengan tadi awalnya susu itu. Jadi jualnya ke pasar induk, ya kan? Saya jual terutama waktu itu sempat juga 11 tahun saya jual ke supermarket. Ya, ke supermarket. Jual supermarket itu ternyata dibayarnya tuh tempo, diutang gitu kan. Barang masuk, ya kalau mungkin kalau di tanda tangannya 14 hari, tapi pada kenyataannya bisa 30-45 hari gitu kan. Nah, uang saya kan terbatas. Putar-putar kok jadi pusing sendiri ya. Gitu. Kok uang ini akhirnya jadi nggak jelas juga gitu loh. Besok mau nyiapin barang lagi, uangnya belum cair, belum ada gitu. Nah dari situ mulailah saya melirik apakah ekspor juga sulit gitu kan. Karena selama ini kan tetap saya sebagai UKM saat itu
pastinya berhubungan dengan banyak program pemerintah, gitu, banyak program pemerintah yang dalam tanda kutip membuat seolah-olah ekspor itu sangat sulit. Kan ekspor itu identik dengan, menurut pandangan orang umum ya, ekspor itu identik dengan barangnya itu harus bagus, barang itu harus mulus, ukurannya seragam, menggunakan kemasan yang cantik, yang bagus gitu kan. Nah awalnya begitu, takut. Saya juga dulu berpikir begitu, Mbak. Betul, awalnya takut. Tapi kok ternyata gitu, setelah kami bergaul dengan komunitas buyer, nggak gitu juga gitu loh. Oh gitu ya. Pada dasarnya pasar di Indonesia, pasar di luar negeri itu sama. Tetap ada dua. Ada pasar modernnya, artinya kayak supermarketnya. Ada pasar beceknya, pasar induk, pasar tradisionalnya. Di luar negeri pun seperti itu sama. Nah, tinggal bagaimana cara kita memilih pasar tersebut. Orientasinya pasarnya apa nih? Oh, saya pengen ekspor. Tapi karena saya hanya petani, saya hanya UKM, dan yang dibina saya pun seperti itu. Saya tidak berpikir sebagai pengusaha industri, tapi saya berpikir sebagai saya menjadi UKM, saya menjadi petani, saya menjadi peternak untuk bisa ekspor. Berarti pasar yang saya pilih adalah pasar becek atau pasar tradisional yang ada di luar negeri. Jadi menurut Mbak Ana kenapa lebih menguntungkan atau lebih menguntungkan atau memilih pasar luar negeri dibanding pasar tradisional atau becek dalam negeri? Iya, tadi kembali lagi bahwa pasar di Indonesia lebih banyak kita ini diutang. Jadi kita yang membiayai pengusaha dong ya. Tapi kalau pasar di luar negeri, saya dibayarnya FOB. Artinya sudah sampai ke pelabuhan, BL keluar dibayar lunas. Dan mereka selalu memberikan DP Pak ke kita. Jadi ada tanda jadi dulu. Ada tanda jadi dulu, ada uang dulu untuk paling tidak memproduksi sampai sekian persen. Oke. Mbak Ana, di depan kita nih sudah ada macam-macam komoditas pertanian yang Mbak Ana bawa ya. Betul. Saya pengen tahu Mbak, karena gini, kalau saya jalan ke pasar modern, saya lihatnya itu buah-buahan bagus-bagus ya, gitu ya. Tadi Mbak Ana mengatakan sebenarnya pasar kan ada dua, ada yang modern, ada yang pasar tradisional, ada yang pasar becek gitu. Nah ini yang saya lihat ini yang Mbak Ana bawa, ini apa sih Mbak, kok wajahnya tidak cantik seperti ini tidak cantik? Tidak cantik, betul. Jadi apakah benar kalau memang komoditas pertanian itu ada grade-grade-nya seperti itu? Coba Mbak Ana. Ini sambil ceritakan ini apa sih Mbak yang dibawa? Ini yang saya bawa ini produk pertanian yang grade-nya C. C, D boleh dibilang gitulah ya. Gitu. Apa tandanya itu Mbak? Nah tandanya gini, kalau di supermarket Indonesia ini sebenarnya produk ini tidak akan masuk di supermarket Indonesia saja. Nampaknya iya Mbak, saya nggak pernah lihat Mbak di supermarket. Apalagi supermarket di luar negeri. Tapi Mbak akan lihat ini juga, produk ini ada di pasar tradisionalnya Indonesia pastinya, pastinya. Nah yang saya ekspor, kenapa saya bawa produk yang tidak cantik ini gitu, karena saya ingin menggambarkan bahwa pasar ekspor itu juga tidak harus cantik, karena tadi sesuai speknya, sesuai pasarnya yang dituju adalah pasar tradisionalnya yang ada di luar negeri. Nah seperti inilah, nih kelihatan kan, boleh dilihat, ini pisang. Tapi Mbak itu ada titik-titik hitam. Betul. Nah, kenapa saya bawa gini? Nah, karena pasar tradisionalnya di Indonesia maupun di luar sama. Jadi ada titik-titiknya, tidak cantik, ya kan, ukurannya tidak besar. Tapi sehat itu. Tapi ini sehat tetap. Ini kan hanya masalah penanganan mulai dari produksi. Nah, tapi kita tidak bisa memaksakan untuk petani membuat produk premium. Kita harus juga bertahap lah memberikan ke mereka. Mungkin sekarang dia yang seperti ini dulu, yang medium dulu, mungkin lambat laun, pelan-pelan setelah mereka punya pasar, setelah mereka punya hasil, baru ditingkatkan ke premium. Jadi tapi ini sudah ada pasarnya sendiri. Tidak menutup kemungkinan kami juga akan mengekspor yang premium ketika binaan kami sudah bisa dinaikkan kelasnya. Begitu. Begitu. Jadi produk komoditas ini apa saja sih Mbak? Ini kelapa. Nah, kelapa yang dikirim ini rata-rata, kalau ini kebanyakan ke Malaysia Mbak. Malaysia. Ke Malaysia. Kalau kelapa kemana? Kalau kelapa ini rata-rata kita ke Cina, ke Malaysia juga ada. Dan kelapanya seperti itu saja. Hal yang sangat mudah dilakukan. Tidak harus seorang benar-benar nggak cantik ya. Benar-benar biasa saja. Biasa gitu saja. Kan? Biasa saja. Tapi tetap
buah kelapanya tetap yang masih Tetap yang layak bagus. dan bagus untuk dikonsumsi. Betul. Cuman kan cara penanganannya artinya saya kepengen bahwa program pemerintah yang punya cita-cita untuk petani go ekspor, UKM go ekspor itu bisa terlaksana dengan orientasi pasarnya yang seperti ini. Karena kalau memang sih lambat laun juga mereka harus ditingkatkan agar lebih baik lagi, agar harganya juga lebih tinggi lagi. Tapi kan tidak bisa dipaksakan serta-merta harus langsung bagus semua, harus langsung cantik semua. Toh ada pasarnya. Nah, ini apa lagi Mbak? Ini kayak ubi. Nah, Mbak juga kan pasti aduh jelek banget sih ubinya, udah bentuknya tidak seragam gitu. Padahal di supermarket sini itu kan juga bentuknya cantik-cantik. Kalau kecil-kecil semua, bulat ya bulat semua gitu kan, cantik semua. Tapi ternyata kalau pasarnya tetap pasar becek, di Indonesia pun sama. Pasar beceknya di Indonesia ya seperti ini, yang bulat, yang miring kiri, miring kanan gitu kan, udah hal yang biasa gitu. Kalau ini pasarnya di mana Mbak, ekspornya kemana? Kalau ini juga rata-rata Malaysia, ini sampai ke Belanda juga, ke Cina juga. Belanda? Betul. Banyak sekali, sampai Jepang juga. Apalagi itu Mbak yang dibawa? Ini pinang ya Mbak. Nah, kenapa saya bawa 2 macam pinang nih? Ini kan apa pinang bedanya? bulat. Ini pinang bulat, tidak dibelah ya. Yang ini pinang belah. Pasarnya beda Mbak? Pasarnya sama, cuman ini sebetulnya kebiasaan sih ya. Jadi kalau daerah Kalimantan itu rata-rata begini bikinnya. Pinangnya ini bulat. Tapi kalau Sumatera, Jambi kayak gitu, ini pinangnya pasti pinang belah. Iya, jadi beda karakter aja. Dan beda ya, satu Kalimantan, satu betul. Tapi sebenarnya pinangnya gitu-gitu juga lah. Dengan dari jenis yang sama lah, jadi jenis yang sama. Harganya beda ya biasanya ya? Harganya hampir sama lah. Bersama. Betul. Pinang kemana Mbak biasanya diekspor? Pinang lebih banyak ke India Mbak. India, India. Betul. Ya itu unlimited lah, berapapun yang kita produksi. Cuman kendalanya ke India adalah biaya masuknya aja yang hari ini memang sangat-sangat tinggi. Jadi ada berapa komoditas Mbak sampai sekarang yang Mbak Ana ekspor? Banyak sekali ya. Banyak sekali bilangannya. Nanti terlalu sampai pagi nanti ngobrolnya. Oh gitu ya. 10, 20 ada ya? Lebih Mbak. Lebih. Betul. Wah luar biasa. Nah jadi sebetulnya gini Mbak Ana kan terkait dengan ini akan ekspor ya. Kemudian berarti kan Mbak Ana berhubungan dengan para petani. Sebenarnya apa sih yang ditawarkan kepada mitra petani sehingga mereka mau bergabung dan mereka mau bekerja sama dengan Mbak Ana? Saya selalu mengusung 3K. 3K. Apa itu Mbak? Kepastian pasar. Kepastian harga. Dan kepastian pembayaran. Oh menarik sekali. Ya. Jadi gimana itu? Jadi kalau petani manapun juga ketika ditawarkan sebuah kepastian tadi, 3 kepastian, volumenya pasti, pasarnya pasti, saya sebagai off-takernya, saya penjamin pasarnya. Pembayarannya seperti apa pasti, saya lebih banyak ketimbang bayar, ditimbang langsung saya bayar, tidak diutang, ya kan? Terus kepastian produknya juga pasti. Jadi kita mengkontrak mereka itu sesuai dengan buyer yang sudah saya siapkan. Jadi awalnya satu kepastian pasar dulu ya? Yang pasti kepastian pasar dulu. Kepastian harganya sudah pasti, deal kita sudah sama-sama tahu harga jualnya berapa, harga modalnya berapa, sehingga saya tidak menekan petani untuk menjual harganya dengan rendah. Meskipun dia punya waktu untuk tanam dan sebagainya, tapi sudah pasti harganya saat panen sekian. Betul. Dan kemudian dibayar tunai. Wah itu yang luar biasa. Betul. Jadi kalau bahasa di kami itu timbang bayar, ditimbang langsung dibayar. Jadi memang sangat menarik ya. Itu 3 kata sakti tadi ya. 3K ya. Betul. Nah, sekarang kita bicara tadi komoditasnya. Bagaimana Mbak Ana mencari buyer atau pasar di luar negeri itu pakai cara apa sih Mbak? Ya, gini. Mungkin ini ada pengalaman yang saya ingin bagikan ke pemirsa semua ya. Bahwa dulu pun saya sama dengan kebanyakan UKM hari ini. Ikutan pameran ke sana kemari gitu kan, sampai wah namanya pameran kayaknya tiap minggu saya pameran kemana-mana deh. Pameran di luar pun sudah berkali-kali, di luar negeri ya sudah berkali-kali, berharap ada buyer yang datang gitu kan. Tapi ini menurut analisa saya ya, analisa pribadi maksudnya, bahwa ketika kita ikut pameran, betul sih produk kita diperkenalkan, tapi biasanya yang datang itu kan biasanya kan dikirim undangan. Mbak Kusuma misalnya buyer ya, banyak buyer, beberapa buyer. Kita kan akan kirim undangan untuk datang ke pameran gitu kan. Nah, apakah Mbak Kusuma akan datang sendiri?
Biasanya kan, udah anak buahnya yang sudah datang. Nah, belum tentu. apakah si anak buah itu sebagai penentu kebijakan? Bukan. Apakah mata mereka sanggup melihat bahwa produk itu sesuai dengan pasarnya? Juga masih 50-50 lah ya, gitu kan. Nah, itu saya bertahun-tahun dan boleh dibilang saya belum pernah mendapatkan buyer lah dari situ. Oh, gitu. Nah, ternyata yang paling mudah untuk mendapatkan buyer ketika kita masuk pada satu komunitas buyer. Pakai komunitas. Kita masuk itu ternyata kita tahu, kamu punya ini enggak, speknya seperti apa. Nah, itu yang saya bawa gitu ke petani. Dan saya paling anti ketika buyer itu meminta grade A semua. Saya nggak mau, karena saya berbicara bukan pengusaha eksportirnya. Saya melihat diri saya adalah saya petaninya. I see. Gitu, karena petani ini kan produk alam. Betul. Ya, bukan pabrikan. Artinya yang diproduksi nggak mungkin grade-nya A semua. Pasti dari A sampai D ada. Ketika diambil A saja, B, C, D mau dikemanain? Nah, itulah yang terjadi. Kenapa di Indonesia tuh banyaknya di pasar jelek-jelek semua? Ya karena sisanya. Iya, betul. Jadi tadi dengan komunitas, kemudian juga Mbak Ana mencaratkan tidak hanya yang bagus atau grade A saja yang terserap, tapi juga menyerap yang lainnya sampai yang B, C, D gitu. Betul, makanya tetap target pasarnya adalah pasar becek yang ada di luar negeri. Gitu. Nah, jadi sebenarnya benar ya bahwa komoditas dengan grade B, C, D itu ada pasarnya di luar negeri. Ada pasarnya. Kalau boleh tahu bisa disebutkan Mbak Ana, negara mana saja yang memang mereka mau ya menerima produk-produk yang grade-nya rendah lah, C, D. Mana aja Mbak Ana? Yang paling banyak ya, paling banyak Malaysia itu Abras lah ya, Abras. Cina juga sama. Gitu. Ya, jangan ke Jepang. Jepang harus bagus-bagus kan. Tapi juga sebetulnya banyak cara sih yang bisa dilakukan. Artinya beberapa negara pun banyak juga yang mau nerima dengan grade yang lain, tapi misalnya dia minta tolong dipotongin dulu, dikeringkan dulu gitu kan. Juga ada proses. Ada proses. Ada juga yang menerapkan proses, ada juga yang seadanya seperti itu juga. Artinya pasar ini luas, pasar ini banyak, bagaimana cara kita memandang pasar. Nah, itu dia. Kejelian itu yang diperlukan ya. Betul. Nah, jadi sekarang yang sudah bermitra dengan Mbak Ana, katakanlah kelompok petani yang dibina, kemudian mitra pasarnya yang boleh digambarkan seberapa luas, mitra petani, mitra buyer gitu. Ya, kalau digambarkan dalam jumlah terlalu banyak ya Mbak ya. Jadi karena di Indonesia ini panen itu kan tidak serentak, tergantung dari agroklimatnya. Kan? Contoh misalnya produk durian lah ya. Durian misalnya bulan 1 sampai bulan 3 panennya di Bali. Nanti bulan 4 sampai bulan 6 ada panennya misalnya di Banyumas, ya kan? 8 sampai misalnya kesekian itu panennya misalnya di Palu. Itu akan bergerak terus. Nah, seorang pengusaha di pertanian, seorang eksportir harus menguasai medan itu, harus mengetahui petanya. Nah, kalau kita ngandelin satu daerah saja, karena udah selesai habis ya udah nggak panen lagi kan, gitu. Nah, itu harus itu yang harus dipahami gitu sebelum kita terjun di dunia tersebut. Artinya tidak harus seorang eksportir itu juga menanam sendiri semua. Sekarang ini nggak bisa usaha dengan badan sendiri, tapi lebih bagus kita bermitra dengan banyak orang, bermitra dengan banyak petani, bermitra dengan banyak UKM. Karena di Indonesia ini sangat banyak sekali dan beragam. Dan yang paling utama buat saya, pertanian ini akan lebih besar ketika kita lebih mengutamakan endemiknya di Indonesia ini. Banyak produk kita, produk Indonesia yang memang aslinya produk Indonesia. Jangan memaksakan diri, ya kan? Contoh lah misalnya kita memaksakan diri untuk tanam bawang putih di Indonesia. Sampai babak belur, sampai guling-guling juga gak akan berhasil. Karena tidak sesuai dengan gitu agroklimat kita. Itu contoh saja. Jadi makanya kadang juga kita menemukan komoditas pertanian itu yang impor. Ya, kita juga tidak boleh menafikan bahwa iklim kondisi tanah itu memang tidak sesuai. Betul. Gitu artinya kalau buat saya, bagaimana menyeimbangkan antara impor dan ekspor. Perbanyaklah produk yang bisa kita tanam di Indonesia. Perbanyaklah kita ekspor ke luar negeri.
tidak usah terlalu banyak, nggak masalah impor masuk kalau memang produk tersebut tidak bisa dipaksakan ditanam di Betul. Indonesia sehingga HPP-nya juga tinggi. Iya, gitu. iya. Dan waktunya habis terbuang akhirnya. Oke, itu salah satu hal yang barangkali tidak semua memahami ya Mbak Ana. Wah keren banget ini, terima kasih Mbak Ana. Jadi Mbak Ana balik lagi, sekarang kita ke petani ya. Mereka bisa ekspor, kemudian menghimpun mereka sampai ke seluruh Indonesia gitu ya. Iya. Bagaimana cara Mbak Ana menghimpun petaninya? Tadi kan sudah ya, buyer sudah Betul, ya. betul. Dalam komunitas tadi ya. Iya. Jadi kebetulan saat ini saya memang membuat sebuah dulu itu cita-cita saya Mbak. Jadi bikin sebuah wadah, sebuah naungan asosiasi yang menggabungkan. Di dalamnya itu anggotanya ada eksportirnya, berbagai macam eksportir, ada importirnya, macam-macam importir. Tentunya berhubungan dengan petaninya dan peternaknya maupun UKM-nya. Karena untuk kebutuhannya ekspor dan impor tersebut. Betul. Gitu loh. Nah, saya sudah mendirikan itu namanya ASIMPEKTAN, Asosiasi Impor Ekspor Produk Pertanian. Asosiasi Impor Ekspor Produk Pertanian. Betul. Singkatannya ASIMPEKTAN. ASIMPEKTAN. Betul. Oke. Betul. Oke. Nah, di sana kita gabungkan antara keperluan dan yang bisa memproduksi. Itu tinggal dikawinkan saja. Nah, itu kan akhirnya kan jadi komunitas yang besar di mana di setiap daerah kita punya koordinatornya. Gitu. Jadi misalnya perlu ini, yang di cabang Sulawesi punya nggak gitu, yang ini punya nggak, ya. Nah, tinggal kekuatan negosiasi. Komunitas itu ya. Kekuatan komunitas. Ya sekarang nggak bisa kita kerja sendiri-sendiri, memang harus kerja bareng-bareng gitu. Kalau boleh tahu anggotanya sekarang sekitar berapa Mbak Ana? Anggotanya sekarang sih karena ini belum lama juga ya Mbak, belum terlalu banyak tapi sudah mewakili lah di beberapa daerah sudah ada. Jadi terbuka kesempatan para petani, UMKM, peternak. Betul. Termasuk tadi apa ya? Kalau hasil laut, tangkapan laut termasuk nggak? Termasuk. Itu bisa masuk ke asosiasi ini ya? Betul, bisa. Dan maupun yang memang memerlukan ya. Jadi di asosiasi ini anggotanya bukan hanya orang Indonesia. Yang menarik itu karena banyak buyer-buyer yang bergabung di sini. Sebetulnya awalnya buyer-buyer saya juga gitu kan. Tapi kan akhirnya jadi dari satu mulut ke mulut lain jadi banyak. Gabung aja ke sana. Ternyata cari ikan di sana banyak loh ininya. Ternyata cari komoditas pertanian banyak loh anggotanya gitu loh. Jadi pemirsa yang nonton acara ini petani, peternak, kemudian nelayan, UMKM yang ingin bergabung di asosiasi ini bisa nanti kontak dengan Mbak Ana ya. Siap. Oke, baik. Nah gini Mbak Ana, tidak terlepas ya, petani pun ketika dia menanam sejak dari bibit, kemudian dia memerlukan pupuk, kemudian panen, packaging dan sebagainya, itu kan juga butuh biaya ya Mbak Ana. Kira-kira solusinya apa Mbak Ana? Bagaimana mereka bisa pre-financing untuk itu? Betul. Kita tidak menutup mata ya. Petani itu tidak bankable, betul kan? Peternak sama lah ya, UKM juga tidak bankable. Nah, bagaimana cara mereka mendapatkan pendanaan dari perbankan misalnya? Kan? Kita misalnya linkkan dengan perbankan. Perbankan itu kan ada KUR ya, kredit usaha rakyat yang bisa diakses. Tapi mereka akan memberikan KUR ketika pasarnya pasti dulu. Jadi kamu produksi, nanti pasarnya kemana? Sehingga menentukan dia bisa bayar cicilan atau tidak kan? Betul. Hubungannya ke situ. Nah, saya memposisikan diri menjadi off-taker. Jadi kalau binaan kami, karena saya off-takernya, saya yang menjamin pasarnya, gitu. Akhirnya KUR itu bisa keluar. Begitu. Nah, tapi KUR yang dikeluarkan itu kami tidak merekomendasikan untuk memberikan berupa uang. Jadi saya yang akan kasih kalender tanamnya karena disesuaikan tadi dengan kebutuhan pasar kita juga. Jadi saya bisa menjamin petani itu bisa membayar cicilannya ketika mereka mengikuti arahan dari kami, kalender tanam yang kami buat dan produk apa yang ditanam sesuai dengan pasarnya kami. Jadi itu pasti nggak akan miss lah. Nah, itu yang kami terapkan Mbak. Nah di samping itu kan di kita juga ada jaminan kegagalan panen. Jaminan kegagalan panen. Ya, ada salah satu institusi itu juga. Asuransi ya berarti ya? Asuransi, ada kegagalan panen. Balik lagi, asuransi kegagalan panen tidak akan memberikan jaminan kegagalan panennya ketika dia bergerak sendiri.
Karena siapa yang memastikan bahwa itu ditanam dengan baik? Nah, pastinya kalau ada off-takernya dan kami ada binaannya, ada yang membina, ada yang mengawal, mereka juga nggak takut disalahgunakan. Betul. Lebih pasti ya bagi pemberi pinjaman dan menjamin tadi. Dan tadi uang yang diberikan dari bank itu sudah sesuai dengan jadwalnya. Kapan dia harus diberikan berupa pupuk? Kapan diberikan berupa obat. Jadi natura ya bentuknya ya. Betul. Kepada petani itu kepada petani. Bukan dalam bentuk uang, tetapi betul. Apa yang dia butuhkan. Apa yang dia butuhkan termasuk biaya upahnya mereka. Nah, mereka mau hidup dari mana kalau nggak ada biaya upahnya? Ya kan? Banyak program ini banyak sekali dilakukan dahulu kala. Artinya petani juga menerima reguler gitu ya, dia menerima upah. Seperti upah gitu ya. Seperti upah. Karena petani di Indonesia nih, mohon maaf, mereka menghitung HPP itu badannya sendiri yang ngerjain nggak dihitung gitu. Terus mereka harus pinjam dari mana? Akhirnya ke tengkulak lagi. Karena sampai detik ini tengkulak adalah hero untuk mereka. Ketika anak sakit, butuh biaya sekolah, tinggal telepon pinjem dong, gitu kan bisa kan? Apakah ke bank kan susah? Wah, prosesnya juga selalu panjang. Kalau sakit ya keburu sakitnya makin parah gitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi sampai mengcover bagaimana sampai saat panen kebutuhan hidup lah ya dari petani itu bisa dari kur tadi lah atau dari pinjaman sebagai upah dirinya sendiri karena itu bagian dari HPP gitu ya. Betul. Aduh keren sekali, keren sekali. Nah Mbak, saya mau kembali lagi ke komoditas tadi ya. Saya masih penasaran loh sebenarnya. Kalau saya lihat dari dokumentasi yang Mbak Ana punya gitu. Kirim komoditas itu kan banyak sekali. Kasih dong bocoran sedikit gitu. Kalau kirim ke Malaysia misalnya produk apa tadi, misalnya kelapa gitu. Dia perlu berapa sih pasarnya, mereka tuh menyerap berapa sih pisang seperti ini itu berapa? Mungkin ada beberapa contoh komoditas saja, nggak perlu. Contoh kayak pisang ya. Pisang itu satu buyer itu bisa nyerap 1 minggu bisa 250 ton. Sebentar, saya bayangkan 1 minggu 250 ton. Satu buyer. Satu buyer itu artinya satu negara, satu orang. Dan dari satu negara di negara itu. Di negara itu. Oke. Ya. Saya aja nggak bisa bayangkan. Jadi sebetulnya di kita ini lahan banyak ya. Orang bilang lahan tidur. Kalau menurut saya bukan lahan tidur, tapi banyak orang yang tidur. Iya kan? Bukan lahan tidur loh. Orangnya pada tidur gitu kan. Karena lahan kita banyak. Pasar kita di luar itu sangat unlimited, gitu kan. Apalagi Pinang tuh ke India itu unlimited sekali. Berapa itu Mbak kalau bilang? Banyak sekali ya kebutuhan mereka. Karena kan itu memang bahan baku buat makanan dia sehari-hari, untuk juga buat odol dan lain-lain kan. Jadi sebenarnya pasar itu sangat-sangat luas sekali ketika kita jeli melihat pasarnya tersebut. Yang paling seksi apa Mbak? Selain pisang, yang angkanya bombastis apa Mbak? Sebetulnya kalau digeluti dengan maksimal ya, saya bilang sih seksi semua sih ya. Seksi semua. Asal ini aja sebetulnya kalau buyer sih banyak ya, banyak. Harga mereka juga bagus lah. Harga mereka bagus menurut saya ya. Hitung-hitungan saya memang bagus juga. Dan sebetulnya ini bisa dikerjakan bersama-sama sih. Nggak bisa juga dikerjakan. Kenapa saya tanyakan ini Mbak? Karena sebetulnya kan ini sebagai daya tarik ya, bahwa sebetulnya petani juga harus berbinar-binar mendengar ini gitu. Marketnya masih luas gitu ya, permintaan secara kontinu juga tinggi gitu. Artinya tadi lahannya tidak tidur tapi orangnya yang tidur. Oke, jadi membangunkan petani supaya bangun. Oke. Mbak Ana, ini rasanya kalau hanya berhenti sampai Mbak Ana itu sayang ya. Gitu ya. Jadi saya membayangkan generasi-generasi setelah kita lah Mbak Ana gitu ya. Mereka bisa tertarik menjadi petani yang barangkali petani yang modern dan berpikir berorientasi pada ekspor gitu ya. Nah, Mbak Ana sudah terpikir nggak Mbak Ana untuk meneruskan legacy ini kepada generasi berikutnya? Betul. Itu salah satu cita-cita saya yang sudah mulai saya tapaki hari ini. Jadi saya juga di samping pengusaha, saya juga mengajar juga Mbak. Mengajar di Universitas Muhammadiyah Malang, khusus kelas profesional ekspor.
Oke. Ya, itu di jurusan agribisnis. Oke. Jurusan agribisnis. Artinya mereka juga dapat pendidikan untuk berproduksi, menanam yang baik dan benar, berbudidaya yang baik dan benar. Yang jelas kan yang belum didapat adalah kelas ekspornya. Seperti apa sih ekspor? Sulit nggak sih ekspor? Tahapannya seperti apa? Itu yang kami ajarkan. Yang Berapa saya ajarkan. SKS itu, Mbak? Itu 1 semester, Mbak. 1 1 semester ya. yang di dalamnya 5 bulan teori. Oke. 1 bulan full praktek dari mulai pengenalan produk, pengenalan institusi pemerintah yang membidangi itu, sampai ke dia bisa ekspor. Oke. Jadi dia ikut seperti magang gitu? Magang 1 bulan full, Mbak. Oke. Magang 1 bulan full, dan itu semuanya harus dia dapat sampai dia bisa melakukan launching ekspor. Wah, nampaknya baru di sini ya ada mata kuliah yang sampai ke saya magang dan sebagainya. Karena memang yang diperlukan itu ya Mbak Ana. Kita nggak belajar teori saja ya. Belajar teori saja. Karena terus terang di Indonesia udah dari sejak beberapa tahun yang lalu banyak sekali sekolah-sekolah ekspor. Tapi ya cenderung ya teori semua. Ya. Paling kalaupun dia hanya visit paling, jadi tidak melakukannya sendiri gitu loh. Kalau ini betul-betul dia dapat teori full 5 bulan dan 1 bulan full praktek. Oke. Gitu. Luar jadi biasa. liku-likunya seperti apa gitu, cara melihat sebuah produk seperti apa gitu, itu menggradingnya seperti apa dan lain-lainnya semua mereka dapatkan. Wah, luar biasa nih Mbak Ana. Jadi dari membantu petani UMKM kemudian menjadi eksportir dan sekarang menurunkan legacy itu diturunkan pada generasi berikutnya ya. Mudah-mudahan itu terus bergulir ya Mbak Ana ya. Amin. Oke. Jadi ngomong-ngomong Mbak Ana masih punya impian apa sih? Impian saya yang belum nyampe ya. Yang belum nyampe, saya kepengen punya satu tempat itu yang saya beri nama itu Pusat Inovasi Agribisnis. Pusat Inovasi Agribisnis. Apa tuh kira-kira isinya? Isinya itu pembelajaran lebih ke short course aja sih, bukan pendidikan ya. Yang dimana semua orang bisa belajar di sana tentang cara bertani yang benar, ya kan? Yang disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Karena hari ini nih banyak misalnya Mbak dari Papua, dari Sulawesi, itu magang kan pasti atau studi banding pastinya ke Pulau Jawa ya. Pulau Jawa lebih banyak kan ke Bandung atau ke Malang. Di mana agroklimatnya tuh jomplang banget kan. Di sana panas, di sini dingin. Nah, jadi apakah yang dipelajari di Malang dan di Bandung ini terus dia kembali bisa diaplikasi? Kalau saya kepengennya punya satu kawasan yang nanti ada rekayasa di sana, bagaimana menyesuaikan dengan kebutuhan asalnya dari daerah mana, gitu, disesuaikan kebutuhannya, yang dipelajari apa, tidak memaksakan daerahnya di sana dataran kayak di Kalimantan, tidak ada dataran tinggi, diajarin di sini nanamnya wortel sama kentang kan nggak bisa juga dipakai di sana gitu kan? Yang jelas aja yang bisa dipakai, yang bisa diaplikasikan di daerahnya masing-masing. Itu satu. Yang kedua, di sana juga saya ingin mengajak mereka juga untuk belajar tentang apa sih ekspor. Nah, terutama untuk generasi muda yang ekspor yang memang betul-betul dia mempelajari sampai ke praktek, bukan teori aja gitu loh. Wah, luar biasa, itu sebuah impian, cita-cita yang mudah-mudahan segera terwujud ya Mbak Ana ya. Kita boleh juga belajar untuk ekspor, berorientasi ekspor, tapi mudah-mudahan juga di dalam negeri kita senantiasa tercukupi kebutuhan kita. Betul. Wah, senang sekali saya mendengarkan banyak hal yang Mbak Ana bisa share gitu ya, luar biasa sekali. Mbak Ana bisa dikatakan Sri Kandi ekspor Indonesia gitu ya. Enggak juga sih. Jadi saya juga masih belajar lah. Jadi saya pengen tahu nih Mbak Ana, karena podcast ini memang berbicara mengenai grafologi pada dasarnya. Jadi grafologi itu seperti Mbak Ana juga mungkin pernah mendengar, dia adalah ilmu untuk menganalisis karakter orang melalui tulisan tangan. Jadi dengan cerita Mbak Ana yang panjang lebar seperti ini, saya bisa membayangkan kira-kira ini karakternya seperti apa. Dan terima kasih Mbak Ana sudah mengirimkan tulisannya. Kita akan bahas dalam sesi berikut ini karakter Mbak Ana dari sudut pandang ilmu grafologi. Oke Mbak Ana, setelah kita ngobrol panjang tadi, ada hal yang menarik buat saya. Saya ingin tahu bagaimana karakter Mbak Ana, karena kegigihan dan semua perjalanan hidup tadi sebenarnya bisa terbaca dari tulisan tangannya. Jadi terima kasih Mbak Ana. Mbak Ana sudah mengirim nih, ada 2 tulisan. Mengapa 2 tulisan? Karena pada awalnya
Mbak Ana ini mengirimkan tulisan dengan seluruhnya huruf kapital. Saya memang meminta beliau untuk menulis lagi karena dalam grafologi analisis tulisan tangan itu sebaiknya tidak seluruhnya huruf kapital. Jadi terima kasih Mbak Ana sudah bersusah payah untuk menulis lagi 2 lembar ini dan kita akan bedah satu persatu. Pertama begini Mbak Ana, dua kertas yang berbeda ini saya melihat impresi saya itu sama pertama kali, yaitu pada bagaimana margin dari tulisan ini. Jadi kalau Mbak Ana ini saya jelaskan sedikit ya. Margin itu adalah jarak antara tulisan dengan dengan lembar kertasnya. Ya. Ini terlihat bagaimana Mbak Ana menempatkan tulisan ini yang dalam grafologi ini menggambarkan bagaimana motivasi Mbak Ana dalam mencapai tujuan yang diharapkan dan juga sekaligus untuk melihat bagaimana bagaimana Mbak Ana bersandar pada masa lalunya dan juga bagaimana menyiapkan dirinya untuk menyongsong masa depannya. Kurang lebih seperti itu. Yeah. Nah, margin ini sangat penting untuk kita ketahui, apalagi kalau saya lihat dengan 2 gaya tulisan yang sama ini, dua-duanya sama Mbak marginnya. Pertama adalah margin keseluruhan, margin, jadi Mbak Ana juga bisa lihat di sini. Secara keseluruhan marginnya ini lebar. Ini menggambarkan adalah individu yang mandiri, punya kemandirian. Juga dia mengorganisasi dirinya, memanage dirinya dengan baik. Ya, kemudian, nah ini yang sebetulnya barangkali saya juga agak kaget, tetapi saya butuh konfirmasi. Dari margin ini saya melihat sebetulnya Mbak Ana ini cenderung menyembunyikan perasaan dan mengisolasi diri dari keramaian. Padahal kayaknya tadi rame ya. Mbak Ana gimana nih bagian ini? Gini, mungkin gitu sih karena saya dilahirkan dari perempuan satu-satunya. Kakak saya laki-laki semua Mbak. Adik saya juga laki-laki. Saya hidup di lingkungan banyak laki-laki sampai detik ini, ya kan? Jadi ketika mungkin menyembunyikan keperempuan-perempuannya. Jadi ketika saya bergerak dengan saya akan mati gaya ketika saya ngobrol sama banyak perempuan. Ya, bingung saya mau ngobrol mulai dari mana, mau jawabnya seperti apa gitu. Nah, itu mungkin yang saya pasti harus menyembunyikan itu. Jadi pura-pura ketawa, pura-pura senyum, padahal sebenarnya saya nggak nyaman gitu loh. Saya nggak nyaman dengan komunitas ibu-ibu gitu lah gitu. Jadi saya lebih nyaman dengan komunitas yang mayoritasnya laki-laki dan bekerja di situasi yang lebih sportif. Oke, baik. Nah, margin ini juga ditulis dengan teratur. Artinya adalah si penulis mempunyai jiwa bisnis. Ya iyalah ya tadi memiliki tujuan yang jelas dan juga cukup ekspresif dan juga artistik. Ini dari marginnya, ya margin. Nah kalau kita lihat ya Mbak Ana ya dari margin ini, margin atas Mbak Ana itu lebar. Ini menggambarkan bahwa penulisnya adalah orang yang punya atensi pada orang lain. Saya tadi jadi ingat ketika Mbak Ana cerita bagaimana perhatiannya pada petani, mereka untuk bisa bertani dengan baik, bisa ekspor, itu menggambarkan hal tersebut. Kemudian di bawah Mbak Ana juga meletakkan tanda tangan atau tulisan itu jauh ya jaraknya dengan tulisan skrip yang paling bawah dan menggunakan kertas ini dengan lebar margin bawahnya sangat lebar. Ini menggambarkan bahwa Mbak Ana orang yang idealis, ya, juga punya ketertarikan pada seni, orangnya artistik. Masih di margin, kita lihat margin di kiri itu berarti dari sini ya Mbak Ana ya. Ini lebarnya normal, ini Mbak Ana berani maju dari masa lalu, jadi tidak dibayang-bayangi masa lalu, mampu berpikir jelas dan kembali lagi peduli pada orang lain. Jadi tadi 2 kali ya keluarnya, peduli pada orang lain keluar 2 kali. Nah, yang unik adalah Mbak Ana ini marginnya nggak lurus, tetapi makin melebar, margin kirinya makin melebar. Ini kembali lagi tanda bahwa orang yang murah hati, punya kemandirian dan juga ada kesan bahwa Mbak Ana tuh orangnya yang nggak mau lambat, semua serba pengen cepat, nggak sabaran. Tuh. Ya, ada sih istilah sekarang yang terkenal, tapi saya nggak akan sebutkan. Ya,
Bagian berikutnya adalah, ini saya tadi sudah bicara mengenai margin. Sekarang kita bicara mengenai baseline. Baseline itu garis yang menggambarkan bagaimana Mbak Ana menulisnya itu, apakah dia lurus atau naik atau turun. Pada dasarnya garis dasar atau baseline itu menggambarkan atau berkaitan dengan cara seseorang mencapai tujuan. Nah, ini sangat terlihat baseline Mbak Ana itu naik secara normal. Jadi tidak naiknya menanjak sekali, tapi coba perhatikan Mbak Ana. Semua tulisan Mbak Ana itu naik ya, semua naik. Ini menggambarkan bahwa Mbak Ana punya ambisi yang positif. Jadi ada orang yang ambisinya itu pengen berambisi yang dalam tanda kutip yang mengarah pada keserakahan, tapi ini bukan. Ambisi yang ambisi positif dan juga optimis. Ya, ambisi yang positif, optimis, dan tidak mudah berkecil hati. Orang dengan baseline tulisan yang naik secara normal juga menggambarkan dia punya inisiatif yang selalu punya ide dan inisiatif gitu ya, dan juga responsif terhadap ide-ide baru. Jadi saya mengacu pada bagaimana Mbak Ana tadi ngobrol ya sepanjang awal tadi, semua sepertinya kok tergambar ya dari tulisannya ya. Oke, nah ini Mbak Ana, saya hanya akan menggambarkan ini, tetapi dari dua tadi, margin dan baseline, saya bisa mengelaborasi lagi lebih dalam. Misalnya pertama ya, jadi gini Mbak Ana, apa yang tadi saya sampaikan karakter-karakter yang muncul itu, barangkali tidak hanya keluar satu kali dalam gaya tulisan, tapi dia bisa muncul beberapa kali. Sebagai contoh misalnya, tadi saya mengatakan mandiri, ya. Kemandirian Mbak Ana dalam tulisan ini tergambar pertama dari margin keseluruhan yang lebar dan margin kiri yang melebar. Jadi dia dua kali keluarnya kemandiriannya. Kemudian idealis. Idealis ini terlihat dari bagaimana margin bawah yang lebar dan juga, nah ini yang unik, upper zone yang tinggi. Saya mau bicara upper zone. Mbak Ana membayangkan bagaimana menulis huruf B. Ya, huruf B itu ada zona atas dan zona bawah. Jadi B gitu ya. B itu ada zona atas, ada zona bawah. Nah, upper zone Mbak Ana itu tinggi. Dikombinasikan dengan margin bawah yang lebar, itu menegaskan bahwa Mbak Ana orang yang idealis. Jadi ketemu dua kali, muncul dua kali. Kemudian tadi saya juga menyebutkan Mbak Ana orang yang antusias. Ini digambarkan dari margin kiri yang semakin melebar dan juga upper zone yang tinggi tadi. Jadi upper zone yang tinggi dan margin kiri yang melebar itu menandakan dua kali muncul antusiasme Mbak Ana. Jadi dari tadi waktu kita ngobrol memang terlihat sekali ya Mbak Ana memang orangnya sangat antusias. Menggebu-gebu ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian perhatian pada orang lain, atensi pada orang lain. Ini tergambar berkali-kali Mbak Ana dari tulisan Mbak Ana. Pertama, dari margin atas yang lebar, ini menggambarkan Mbak Ana orang yang atensi pada orang lain. Margin kiri yang lebar menggambarkan Mbak Ana peduli pada orang lain. Jadi atensi, peduli. Kemudian margin kiri yang makin melebar menggambarkan Mbak Ana murah hati. Sedangkan menulis huruf G, Y itu bagian bawahnya atau lower zone-nya itu nanti saya gambarkan di video, dia melengkung ke kiri dengan lebar, itu menggambarkan bahwa orang yang penyayang. Jadi ada 4 ya, atensi pada orang lain, peduli pada orang lain, murah hati dan penyayang. Itu muncul 4 kali dari tulisan Mbak Ana. Oke, wah menarik sekali. Senangnya para petani ini punya mitra seperti ini. Kemudian tadi saya juga menyebutkan bagaimana Mbak Ana itu responsif terhadap ide-ide baru. Ya, ini tergambar dari garis tulisan tadi, baseline yang naik secara normal. Kemudian ditambah dengan bagaimana Mbak Ana menuliskan huruf E. Setiap huruf E, di sini Mbak Ana bisa lihat, semua huruf E kecilnya itu digambarkan, dituliskan dengan ada loop. Loop itu ada lubang gitu. Ada yang E-nya itu mampet Mbak, tapi Mbak Ana tuh E-nya itu terbuka, ada loopnya. Ini menggambarkan bahwa orangnya responsif terhadap ide-ide baru. Plus ada satu lagi, Mbak
Mbak Ana orang yang mau menerima saran orang lain. Bisa dilihat dari mana? Semua tulisan ini kemiringannya itu lurus ke atas, jadi tegak. Disebutnya sebagai vertical script. Jadi ada orang yang menulis dengan gaya menulis miring ke kiri, miring ke kanan, tegak atau kiri kanan gitu ya. Nah kalau yang kiri kanan itu memang ceritanya beda lagi itu. Tapi kalau Mbak Ana ini vertical script, ini menambah karakter yang ingin saya sampaikan bahwa Mbak Ana orang yang mau menerima saran. Kemudian tadi saya juga sebutkan bahwa Mbak Ana itu artistik ya, dan punya ketertarikan pada seni. Ini tergambar dari bagaimana marginnya dituliskan secara teratur dan margin bawahnya lebar. Jadi 2 kali nih keluarnya, artistik dan punya ketertarikan pada seni. Kemudian yang saya ingin elaborasi lagi adalah ya Mbak Ana nih memang handal dalam banyak bidang, multi talenta gitu ya Mbak Ana. Itu tergambar dari mana? Dari cara Mbak Ana menulis ini, hurufnya ada yang sambung, ada yang tidak sambung, tetapi semua dalam jumlah yang kurang lebih sama. Jadi tidak semua terpisah, tidak semua nyambung, tetapi ada yang nyambung dan tidak nyambung dalam satu skrip. Ini menggambarkan bahwa penulisnya adalah orang yang handal dalam banyak bidang. Masih ditambah bahwa upper zone-nya Mbak Ana, upper zone tadi saya sudah ceritakan di depan, upper zone Mbak Ana yang tinggi menggambarkan orangnya pintar. Amin. Kemudian yang terbuka menggambarkan dia berwawasan luas. Dan yang terakhir adalah penulis ini orang yang tangkas dan cekatan dan juga selalu belajar sesuatu melalui praktek. Ya, ini orang yang dengan ciri tangkas, cekatan dan kemudian dia senang belajar dengan praktek. Ini digambarkan dari bagaimana menulis huruf M dan huruf N. Huruf M dan huruf N-nya ini flat, Mbak. Ada yang huruf M-nya itu ada sudutnya, ada durinya di atasnya. Nah, kalau ini enggak flat gitu. Jadi ada 4 tadi, handal dalam banyak bidang, pintar, berwawasan luas, dan tangkas serta cekatan, juga senang belajar dengan cara praktek. Seperti itu. Nah, yang saya juga harus sampaikan, dan mungkin ini memang seperti ini adanya karena Mbak Ana pekerjaannya memang harus sangat mobile. Ini orangnya memang agak kurang sabaran, ingin serba cepat. Betul. Ya, dalam arti positif barangkali ini ya. Ini tergambar juga Mbak, bagaimana margin kiri Mbak Ana itu makin melebar. Kemudian skripnya ditulis sambung dan tidak sambung sama banyaknya. Ini memang menggambarkan pokoknya pengen serba cepat gitu. Dan yang terakhir adalah tadi ketika kita bicara bagaimana lebih senang menyembunyikan perasaan, lebih senang barangkali lebih senang duduk sendiri dibanding pergi ke mall gitu ya. Menikmati me time seperti itu. Ini tergambar dari margin yang lebar, kemudian huruf O dan huruf A semua ditulis dalam tertutup. Ada orang yang huruf O, vokal O dan vokal A-nya itu terbuka. Ini menggambarkan memang dia talkative, banyak ngomong gitu. Tetapi kalau huruf O dan A-nya tertutup, dia lebih senang menutup diri. Ini tidak sama dengan bagaimana kalau Mbak Ana karena tadi dalam wawancara harus banyak bicara, tidak diam saja, itu berbeda ya. Tapi dalam kesehariannya karakternya adalah lebih senang diam, lebih senang sendiri dibanding berada di tempat keramaian. Dan juga letak antara baris terakhir dengan tanda tangan ini jauh sekali. Ini juga menggambarkan bahwa Mbak Ana lebih senang sendiri dibanding berada di kerumunan orang banyak yang tadi dikatakan mungkin tidak terlalu nyaman dengan hal demikian. Nah, ini semua menegaskan bahwa karakter-karakter Mbak Ana meskipun hanya sedikit yang bisa saya bacakan, tetapi ini adalah karakter yang dominan dan mungkin itu yang menjadi kunci suksesnya Mbak Ana juga dalam karir sampai saat ini. Saya pengen tahu Mbak Ana, Mbak Ana ada komentar apa dengan apa yang
saya bacakan tadi tentang karakter tadi. Lebih ke apa ya? Luar biasa ya ternyata ilmu tersebut gitu loh. Gitu ya. Dan apa yang disampaikan sangat-sangat pas sih. Oh gitu ya. Sangat-sangat pas. Betul. Saya lebih suka sendiri daripada harus ramai-ramai dengan banyak orang. Buat saya pusing ya kalau terlalu banyak orang gitu. Saya lebih suka menggunakan waktu saya untuk sesuatu belajar apalagi yang baru. Dan saya sangat suka tantangan. Iya, tergambar tadi. Iya. Kalau meskipun saya tahu Mbak Ane tidak komentar bahwa Mbak Ane handal dalam banyak bidang, pintar, pasti tidak akan mau dikomentari karena semua ada bukti nyatanya. Oke, Mbak Ane. Selalu di setiap sesi grafologi itu saya mengingatkan pada teman-teman atau tamu saya bahwa sebetulnya setiap orang itu punya karakter yang unik, Mbak. Dan bersyukurnya ada ilmu grafologi karena dia bisa mengungkapkan keunikan seseorang itu dari tulisan tangannya. Luar biasa, betul. Baru tahu saya. Baik Mbak Ana, kita sudah mengakhiri sesi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan mudah-mudahan ini semua pemirsa bisa mendapatkan banyak pengetahuan baru banyak pengetahuan dan pengetahuan yang baru untuk bisa menjadi insight bagi pemirsa semua. Betul. Baik pemirsa, melalui Ana Sri Arti kita belajar mengenai kegigihan. Tidak sekedar gigih dalam berusaha meningkatkan pencapaian diri sendiri, tapi juga beliau gigih dalam membantu semua petani di Indonesia untuk mewujudkan cita-cita mulia dan petani UMKM Indonesia go ekspor dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Oke, Mbak Ana, sebagai penutup nih, saya berterima kasih bahwa Mbak Ane sudah menyediakan giveaway untuk penonton kita. Jadi pada penonton hari ini atau kali ini, pada kesempatan kali ini Ibu Ana Sri Arti ingin berbagi kebahagiaan dengan memberikan giveaway spesial untuk pemirsa Aksara Bercerita. Tersedia 10 hadiah untuk 2 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan akan dipilih 5 pemirsa. Oke, jadi Mbak Ana, pemirsa yang bisa mengikuti kuis atau menjawab pertanyaan ini disyaratkan untuk mereka sudah subscribe. Jadi teman-teman harap subscribe dulu channel YouTube ini, kemudian menjawab pertanyaan di dalam kolom komentar. Nanti kami akan mengundi 5 orang untuk pertanyaan pertama dan 5 orang untuk pertanyaan kedua. Disimak ya pertanyaannya berikut ini. Pertanyaan pertama, apa nama asosiasi yang didirikan Ibu Ana Sri Arti terkait dengan kegiatan ekspor-impor? Jawab ya, ditulis di kolom komentar. Pertanyaan kedua, sebutkan episode Aksara Bercerita yang menurut Anda paling menarik dan berikan alasannya. Berikan jawaban segera. Jangan lupa subscribe lebih dahulu. Berikan jawaban Anda dan raih kesempatan untuk memperoleh giveaway yang menarik dari Ibu Ana Sri Arti. Terima kasih Mbak Ana untuk sharingnya. Kesempatan kali ini sudah hadir dan menyemarakkan episode Aksara Bercerita kali ini. Jangan lupa pemirsa terus menyaksikan Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari dengan bintang tamu yang inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Ana. Sama-sama Mbak. Sukses selalu.